tiap departemen. Gua nggak tahu di kedai lu mungkin ada baristanya, ada kasirnya, ada waitersnya, ada cleaning service-nya dan lain sebagainya. Barista tuh lupa gitu untuk melakukannya. Jadi daripada evaluasi terus dan terus mengulang kehilafan itu, ada baiknya lu melakukan hal yang gue lakukan sih. Jadi mau pakai sirup A, dia tahu tempatnya di mana karena meletakkannya dengan posisi yang seperti biasa diletakkan, seperti itu sih. Halo, balik lagi sama gue Anggi Septianto. Seperti biasa, kita akan ngebahas bareng-bareng. Kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya membuat kedai kopi, bagaimana caranya memanage kedai kopi, atau bagaimana caranya menjalankan atau operasional kedai kopi atau F&B gitu ya, secara luas gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas SOP atau standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu penting banget. Pertama karena SOP itu untuk mengatur kinerja tiap departemen. Gua nggak tahu di kedai lu mungkin ada baristanya, ada kasirnya, ada waitersnya, ada cleaning service-nya dan lain sebagainya. Manajer juga gitu ya hitungannya. Semuanya harus dilakukan menurut SOP yang berlaku di kedai lo gitu ya. Nah, gue juga di kedai gue punya SOP tertulis yang setiap kali gue hiring barista baru atau pegawai baru, gue akan share SOP itu ke mereka bahwa mereka harus bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di sini. Itu untuk menjaga kinerja mereka gitu ya. Misalkan racikannya harus benar sesuai SOP, opening closingnya juga harus baik sesuai SOP dan lain sebagainya. Cuman mungkin karena manusia ya, tempatnya lupa. Mungkin ada baiknya kalian melakukan seperti apa yang gue lakukan gitu ya. Jadi selain SOP tertulis yang misal ya, kalau lu print dalam satu HPS dan lu tempel di kedai kopi, mungkin ada baiknya lu juga menggunakan SOP yang SOP keseharian biasanya, yang biasanya barista tuh lupa gitu untuk melakukannya. Jadi daripada evaluasi terus dan terus mengulang kehilafan itu, ada baiknya lu melakukan hal yang gue lakukan sih. Jadi ada SOP selain di HPS besar itu, gue juga kayak ngambil sticky note itu gue tempel di beberapa sudut area bar gue, dan itu fungsinya untuk mengingatkan barista-barista gue bahwa kalian harus melakukan ini untuk melakukan kerja yang lebih baik lagi, yang lebih profesional lagi. Gue juga sebenarnya bisa nunjukin apa sih yang gue maksud dengan sticky note dan SOP tertulis di sticky note itu, dan gue tempel di berbagai sudut. Mari gue tunjukin. Ini contohnya adalah SOP yang gue sebar ya di berbagai sudut. Kayak misalkan jangan buang sisa makanan di tempat cuci piring atau gelas, please. Harus ada senyumnya ya, biar kesannya lu nggak galak. Langsung buang ke tempat sampah aja. Ini kenapa ditulis sama gue, karena kadang ada ya namanya tempat cuci piring ya, harus selalu bersih ya. Tempat cuci piring dan tempat cuci gelas gitu ya, harus selalu bersih walaupun itu tempat nyuci barang kotor gitu, biar nggak numpuk gitu. Terus ada mohon bersihkan tempat cuci gelas dari kerak atau bekas sabun biar keraknya nggak nempel kelamaan. Ini juga pakai senyum ya, biar terkesannya nggak galak gitu ya, dan happy melakukannya. Jadi ya kalau tempat cuci piring tuh rawan rawan berkerak gitu, karena mungkin ada sisa-sisa sabun yang nggak nggak terrinse gitu ya, malah jadi kerak gitu. Terus ada ini refill air galon. Terus juga di kedai gue ada speaker dan tablet yang kadang bisa 0% kalau barista lupa ngecharge. Jadi makanya gue tulis di sini, tolong charger speaker dan tablet jangan tunggu sampai 0%. Sebenarnya ada juga sih kayak di chiller juga, di freezer gue tulis juga SOP yang mungkin kalau dimasukin ke SOP standar gitu ya di HPS terlalu banyak. Jadi itu sebenarnya kayak SOP kecil yang sebenarnya penting gitu. Kayak misalkan di chiller ya, di kulkas, gua tulis SOP pakai sticky note kayak tadi itu dengan tulisan atur toples atau botol-botol sirup dengan rapih ketika selesai menggunakannya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Itu membantu banget sebenarnya, membantu kita sebagai owner, juga membantu baristanya
sebagai pelaksana ini ya, pelaksana tugas di area bar gitu. Karena kan kalau rapi enak juga kerjanya gitu. Kalau misalkan mau pakai sirup A, dia tahu tempatnya di mana karena meletakkannya dengan posisi yang seperti biasa diletakkan. Seperti itu sih. Mungkin itu aja ya. Tapi anyway, ini sebenarnya balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian butuhnya apa, SOP seperti apa, atau mungkin kalian juga bisa nge-review gitu ya, ngelihat barista kalian atau pegawai kalian di tempat usaha kalian nih biasanya sering lupanya tuh di bagian apa. Misalkan sering lupa di bagian naruh sendal gitu ya, atau naruh sepatu gitu ya. Biasanya harusnya kan naruh sepatu di rak, misalkan di rak sepatu yang sudah lu sediakan gitu di dalam ruang karyawan gitu ya, di dalam ruang barista, ruang pegawai. Tapi biasanya misalkan sering lupa gitu ya karena buru-buru, naruhnya malah di bawah meja bar. Nah, itu bisa kalian tulis tuh di bawah meja bar, letakkan sepatu atau sendal di rak sepatu misalkan, kayak gitu. Jadi fleksibel, ini situasional juga gitu ya. Kalian lihat aja kedai kalian atau barista kalian seringnya lupa di mana. Nah, itu ingatkan sama kalian dengan sticky note seperti itu. Tapi jangan lupa kasih emoticon senyum gitu biar nggak terlihat galak lah gitu ya. Lagian ngapain sih galak-galak? Segitu aja dari gua. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, komen gitu ya kalau misalkan setuju dan tidak setuju, dan kasih gua saran apa yang harus dibahas di video gue selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.